لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا رحمكم الله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan sore hari ini dengan izin dan qudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul dalam Riyadul Jannah, makanu thalabul ilmi. Alhamdulillah, dalam kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul dalam Riyadul Jannah, yaitu kumpulan para penghuni surga, yaitu makanu thalabul ilmi. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini merupakan nikmat yang besar adalah bisa kita untuk bermuajahah, bersilaturahmi dalam tempat yang mulia ini. Adapun dalam kesempatan yang berbahagia ini saya adalah diberikan tugas untuk menjelaskan, yaitu manhaj anbiya fi da'wati ilallah, atau manhaj salaf, manhaj ahli sunnah wal jamaah fi da'wati ilallah, yaitu manhaj ahli sunnah di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu yang diberikan kepada saya adalah 3 waktu, 3 season. Adapun kitab yang dijadikan rujukan adalah kitab yang dikarang oleh Syekh Rabi Ibnu Hadi Al-Madkhali hafidhahullahu ta'ala. Kitab ini telah diterjemahkan, walaupun mungkin terjemahnya nggak begitu sempurna ya dalam penerjemahannya. Akan tetapi kitab ini sudah diterjemahkan. Sebelum kita membahas pokok-pokok kitab ini, maka dalam bahasan yang saya akan bahas dalam pembahasan tentang manhaj dakwah ahli sunnah wal jamaah, saya akan membahas tentang pokok-pokok pembahasannya, yaitu kepada beberapa pembahasan. Yang pertama kita akan bahas adalah fadlu dakwah, keutamaan dakwah. Yang kedua adalah arkanu dakwah, yaitu rukun dakwah. Yang ketiga adalah usulud dakwah, usulud dakwah, yaitu pokok dakwah. Yang ketiga adalah zadud da'i, zadud da'i, yaitu persiapan
seorang dai di dalam berdakwah. Maka pada intinya kita akan bahas 3 poin itu. Ikhwan rahimakumullah, adapun dakwah yang dinyatakan di dalam Al-Quran ataupun Sunnah ataupun lisan para ulama telah disebutkan ad-da'watu min afdalil ibadah. Dakwah adalah merupakan ibadah yang paling afdal. Apabila kita mengetahui ad-da'watu ibadah, dakwah adalah ibadah, maka tentunya ibadah ini akan menjadi baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila terkumpul 2 syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua adalah mutaba'ah, yaitu ikhlas, dan yang kedua mengikuti, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muqaddimah ini saya sebutkan berkaitan dengan banyaknya pandangan orang ataupun pandangan kaum muslimin terhadap hakikatul dakwah, yaitu tentang kenyataan dakwah. Kalau kita di dalam salat diperintahkan oleh Rasul, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu seperti bagaimana kamu melihat aku salat. Kemudian di dalam bab haji, Rasul mengatakan, "Khudu anni manasikakum." Yaitu ambillah dariku bagaimana aku berhaji. Demikian juga dalam bab wudu, Utsman telah mengatakan ketika beliau menyebutkan dan mengajarkan tentang wudu, beliau mengatakan demikianlah wudu Rasul. Maka beliau mengatakan, "Faman tawaddu'a nahwa wudu'i hada tsumma shalla rak'ataini la yuhditsu fihi ma ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi." Kemudian Utsman mengatakan ketika mengajarkan tentang wudu, barang siapa yang wudu seperti aku ini wudu, itu wudu yang diajarkan oleh Rasul, kemudian dia melaksanakan salat 2 rakaat, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Maka dalam hadis-hadis ini menunjukkan di dalam jenis-jenis ibadah termasuk salat, haji, thaharah dan yang lainnya mesti berkumpul 2 syarat, yaitu yang pertama ikhlas dan yang kedua adalah ittiba. Demikian juga dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerukan Islam ini, apabila kita meyakini bahwasanya ad-da'watu ibadah, dakwah itu adalah ibadah, maka mesti berkumpul 2 syarat utama. Yang pertama adalah ikhlas dan yang kedua adalah ittiba. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan di dalam ayat Al-Qur'an yang menunjukkan wajibnya kita ittiba kepada Rasul di dalam berdakwah ini. Di antaranya adalah firman Allah taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin." Dalam kandungan ayat ini menunjukkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dan menghikayatkan tentang Rasul, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "hadhihi sabili," inilah jalanku, ay tariqah fid da'wati ila Allah. "Ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani." Ayat ini menunjukkan bahwa dakwah diperintahkan agar kita mengikuti kepada dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga
Kalau kita lihat dalam sebuah hadis, itu hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika Ali bin Abi Thalib mengatakan, sesungguhnya aku diutus sebagaimana Rasul diutus. Artinya di situ menunjukkan bahwasanya aku diperintahkan untuk berdakwah sebagaimana Rasul diperintahkan untuk berdakwah, yang isinya ma min qabrin illa sawaitu wa ma min suratin illa qata'tu. Kata Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya aku diperintahkan sebagaimana Rasul diperintahkan. Dia mengatakan tidak ada kuburan kecuali harus diratakan, dan tidak ada gambar kecuali harus dimusnahkan, ataupun yang dimaksud di situ dipotong kepalanya, sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama asy-syarihin tentang kutubul hadis. Maka dari ayat yang tadi dan penjelasan hadis yang tadi, demikian juga tentang hadis yang lain, yaitu hadis Sahl bin Sa'din radhiyallahu taala anhu yang mengisahkan tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika dalam perang Khaybar, ketika Ali bin Abi Thalib diberikan satu anugerah untuk membawa bendera perang, maka Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan dasar apakah aku memerangi manusia dan bagaimanakah aku menyeru mereka? Maka Rasul mengatakan, ud'uhum ilal Islam, ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah, summa ud'uhum ilal Islam. Maka Rasul mengatakan, ajarkanlah mereka, ajaklah mereka kepada Islam. Dan Rasul mengatakan kalimat yang pertamanya, ajaklah mereka kepada dua kalimat syahadat. Kemudian setelah itu, ajaklah mereka kepada syariat Islam. Nah, di sini mengisyaratkan dalam hadis ini, hadis Sahl bin Sa'din yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa seorang dai ketika dia berdakwah, maka dia harus melihat pertamanya adalah dua unsur utama. Pertama, dia harus melihat kepada hatinya ketika dia berdakwah, dan yang kedua, dia harus melihat apa yang dia dakwakan apakah sesuai dengan sunnah ataupun tidak. Ini poin yang pertama yang mengajak untuk kita untuk memahami tentang manhaj dakwah ini. Poin yang kedua ataupun muqaddimah yang kedua, kita melihat di dalam kenyataan hari ini, yaitu du'atul muslimin, yaitu para duat kaum muslimin pada hari ini. Ketika semua kaum muslimin melihat kenyataan yang menimpa kaum muslimin daripada fitnah, dan fitnah ini yang dihabarkan oleh Rasul dalam beberapa hadis, maka mereka mencoba, ataupun kaum muslimin mencoba dengan berbagai manhaj, dengan berbagai cara untuk mengembalikan kaum muslimin kepada semula. Umpamanya Rasul mengatakan dalam hadis Tsauban, yushaku an tada'a alaikul umamu kama tada'al aqlatu fi qusatiha. Faqala qail aw min qillatin yawma idin nahnu ya Rasulullah. Qala bal antum katsirun walakin gusaun ka gusa'is sail. Wa la yanzi'ana Allahu min qulubi aduwikumul mahabah wa la yaqdifana Allahu min qulubikumul wahan. Qalu wa mal wahna ya Rasulullah? Qala hubud dunya wa karahiyatul maut. Setiap para dai pada hari ini melihat kenyataan ini, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul mengatakan perumpamaan kaum muslimin, yaitu fitnah yang akan menimpa kepada kaum muslimin, di mana kaum muslimin adalah laksana makanan yang empuk yang dikerumuni oleh orang-orang yang lapar ataupun oleh anjing-anjing yang lapar. Kemudian para sahabat bertanya, apakah kaum muslimin pada waktu itu adalah sedikit? Maka Rasul mengatakan, bahkan kalian adalah banyak. Walakin gusaun ka gusa'is sail, akan tetapi kalian adalah bagaikan buih. Kemudian Rasul mengatakan,
dan akan diangkat rasa takut dari orang-orang kafir terhadap kalian, dan akan ditimpakan kepada kalian adalah al-wahan, yaitu hubud dunya wa karahiyatul maut. Dalam hadis ini mengisyaratkan satu ketika di mana hakikat Islam ghaniyun an gusa, ghaniyun anil kasrah. Sebenarnya umat Islam itu tidak memerlukan hanya dengan jumlah yang banyak, dan Islam tidak butuh dengan jumlah yang banyak. Walaupun kita beriman, jumlah yang banyak wasail untuk mendapatkan kemenangan, tapi jumlah yang banyak tidak merupakan unsur yang pertama akan mendapatkan kemenangan. Hal ini dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tadi, dan juga di dalam sejarah. Seperti dalam Al-Quran dikatakan ketika perang Hunain, id'a ajabatkum kasratukum falam tugni ankum syai'a, falam tugni ankum syai'a, yaitu ketika di dalam perang Hunain, di mana pada waktu itu banyaknya orang kufar Quraisy yang masuk Islam, maka orang-orang ataupun kaum muslimin pada waktu itu merasa ta'ajub dengan jumlah yang banyak. Akan tetapi justru dengan jumlah yang banyak, fi awwali marah, ketika dalam pertama kali kaum muslimin mendapatkan kekalahan dalam perang Hunain itu, maka Allah Ta'ala memberikan satu tambih, id'ajabatkum kasratukum falam tugni ankum syai'a. Jumlah yang banyak itu tidak memberikan satu faidah kepada kalian. Nah, di sini menunjukkan bahwa kaum muslimin melihat tentang kenyataan ini, bahwasanya jumlah yang banyak, kalau kita katakan bahwasanya kaum muslimin di Indonesia ini, ya, kalau dulu dikatakan 95%, sekarang disebutkan 90 ataupun 87% dibandingkan dengan umat-umat, maka umat Islam adalah kasroh, banyak. Akan tetapi dinyatakan gusaun ka gusai sahil. Kemudian di sisi yang lain, Rasul menyatakan tentang fitnah yang akan menimpa kepada umat ini, dan ini dinyatakan oleh sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ataupun Umar bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kamu yang mengetahui tentang fitnah? Maka Hudzaifah mengatakan jawaban yang pertama, aku tahu, yaitu fitnahnya seseorang daripada hartanya, keluarganya dan tetangganya yang bisa dihapus dengan salat, sedekah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka Umar mengatakan, bukan itu yang aku tanya. Akan tetapi kata Umar, fitnatun allati tamuzu kama yamujul bahr. Akan tetapi fitnah yang aku tanyakan adalah fitnah yang dia itu bagaikan gelombang lautan. Ini adalah fitnah yang akan menimpa kepada kaum muslimin. Fitnah ini tiada lain adalah iftiraq wal ikhtilaf muslimin, terpecah belahnya kaum muslimin dan terjadinya ikhtilaf kaum muslimin. Dalam hadis Hudzaifah yang lain, Rasul mengatakan tentang fitnah yang akan menimpa kepada kaum muslimin ini, yaitu dikatakan oleh Hudzaifah, ataupun Hudzaifah bertanya kepada Rasul setelah pertanyaan yang begitu banyak, maka Hudzaifah bertanya, wa hal min ba'dil khair min syarrin, apakah setelah kebaikan akan datang kejelekan? Qala na'am, yaitu du'atun ala abwabi jahannam, yaitu duat, yaitu para penyeru yang menyeru kepada api neraka. Ikhwan rahimakumullah, ketika umat Islam melihat kenyataan ini, maka ada yang dinamakan dengan sahwah, yaitu kebangkitan kaum muslimin. Akan tetapi kebangkitan ini diawali dengan berbedanya manhaj untuk mengembalikan umat ini kepada kekuatan semula. Walaupun kita melihat mungkin dari gerakan-gerakan yang ada ini, dari jamaat-jamaat yang ada ini, kita melihat adanya titik persamaan. Akan tetapi nanti saya akan jelaskan tentang titik persamaan ini. Nah, mungkin kita melihat dari gerakan-gerakan yang ada ini, ada titik persamaan dari segi mereka mengatakan wajibnya kembali kepada Quran dan Sunnah. Dari segi penamaan mereka mengatakan wajibnya kita kepada Islam yang semula. Ataupun mungkin mereka menamakan dengan akidah yang sama. Mungkin sebagian mereka mengingkari tentang Syiah.
Sebagian mereka mengingkari tentang i'tizaliyah. Sebagian mereka mengingkari tentang umpamanya yang berkaitan dengan qadariyah. Tapi di titik yang lain terjadinya pembedaan ataupun perbedaan yang dinamakan thariqah ail manhaj, yaitu cara ataupun manhaj di dalam berdakwah ini. Satu misal, umpamanya kita melihat adanya persamaan dalam kata-kata akidah. Kita kembali kepada akidah salaf. Akan tetapi dalam bentuk tafsilinya, dalam bentuk rincian tentang akidah ini, tentang bentuk perincian tentang tauhid, kita melihat adanya perbedaan, adanya manhaj yang berbeda. Satu contoh, umpamanya tentang tauhid, di mana ada orang ataupun kelompok yang menyebutkan dan memisahkan istilah tauhid hakimiyah daripada tauhid yang tiga, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Mungkin ada sebagian kelompok daripada kelompok-kelompok dakwah ini yang mereka pun mengakui wajibnya kita kembali kepada akidah salaf di dalam nama dan sifat Allah. Akan tetapi di situ masih ada penyimpangan, masih ada perbedaan di dalam istilah yang lain. Mereka menyebutkan dengan tauhid hakimiyah. Nah, di sini kita lihat di mana tauhid hakimiyah ini yang menimbulkan dua kategori ya, daripada pemisahan tauhid hakimiyah ini, maka terjadilah ya, dalam manhaj berdakwah yang menimbulkan dua kategori penyimpangan. Pertama, tahkimul hukam min ghairi tafsil, wujud as-saurah wal inqilabat ya. Dari pemisahan tauhid hakimiyah ini ya, kita melihat dalam kenyataan dakwah, dalam waqi dakwah umat ini, yaitu dua kenyataan penyimpangan. Pertama, pengkufuran kepada pemerintah ataupun kepada hakim dengan tanpa tafsil, dengan tanpa perincian. Yang kedua, adanya as-saurah wal inqilabat yang dinamakan, yaitu adanya demonstrasi ataupun adanya yang dinamakan ya, inqilabat, yaitu pemberontakan-pemberontakan yang ditimbulkan oleh sebagian harokah. Ikhwan rahimakumullah, ya, maaf ini tertinggal tadi pecinya di kereta ya. Lupa di kereta tadi. Nah, di sini perhatikannya. Ya, adanya dua kenyataan ya, dari pemisahan tauhid hakimiyah ini ya, dari pemisahan tauhid hakimiyah dari yang tiga ini, yaitu apa? Adanya pengkafiran kepada hakim, yaitu orang-orang pemerintahan dengan tanpa tafsil, yaitu mereka mengatakan setiap orang yang ada di sana maka itu adalah diputlakan apa? Kafir. Ataupun mungkin pentakfiran, pengkufuran kepada masyarakat secara am ya, seperti ini yang timbul umpamanya dari pemahaman Said Qutb ya, wa man jaro majrahum, dan orang-orang yang mengikutinya. Nah, kemudian dari asar yang pertama ini timbulnya yang dinamakan as-saurah wal inqilabat, mungkin yang dinamakan pemberontakan dari berbagai negara-negara Islam. Timbulnya apa yang dinamakan dengan mungkin bom bunuh diri dan sebagainya, yang ini tanpa tafsir. Nah, ini adalah merupakan penyimpangan dari hakikat ya, manhaj, walaupun mungkin dalam segi akidahnya sama ya. Kalau ditanya aina Allah, Allahu fis sama, mungkin kalau antum bertanya kepada salah satu jamaah tertentu di mana Allah, mereka sama mengatakan Allahu fis sama, Allahu fawqa arsy, Allah di atas arasnya ya. Akan tetapi dalam tatbik tafsili ya, dalam tatbik tafsili, perincian tentang dakwah, bagaimana muamalah dengan hukam, bagaimana muamalah ma'al muslimin, muamalah dengan orang-orang muslim. Nah, ini terjadi penyimpangan. Yang wajib dalam hal ini kita membetulkan yang dinamakan dengan tatbik dakwah. Ini yang wajib kita perhatikan
dan menimbulkan kita untuk memahami tentang manhaj dakwah ini. Dari sisi yang lain, kita melihat juga ketika orang-orang melihat kenyataan umat Islam ini terpecah belah, ketika melihat orang-orang Islam itu adalah tafarruq, maka satu kelompok orang berdakwah mengatakan hari ini kita tidak boleh adanya naqd. Hari ini kita tidak boleh adanya kritikan terhadap sesama kaum muslimin, ya. Jadi satu kelompok mereka mengatakan hari ini tidak boleh ada naqd. Hari ini tidak boleh kita mengadakan kritikan. Tapi mereka mengatakan mari kita sekarang menyamakan yaitu suara ataupun menyamakan kalimat. Nah, mungkin orang akan mengkritik, ya, ini ala dakwah fulan bid'i, fulan sesat, ini harokah sesat dan sebagainya. Enggak perlu sekarang. Ya. Kenapa? Sama-sama mereka juga melihat tentang kenyataan. Kita melihat kenyataan ini dan mereka pun melihat kenyataan ini. Tapi dalam dalam teori manhaj untuk mengembalikan itulah yang berbeda. Yang timbul perbedaan. Mungkin sekarang saya katakan tadi orang mengatakan sekarang tidak boleh ada naqd dati. Artinya kritik ke dalam. Kita tidak boleh sekarang membicarakan fulan begini, fulan menyimpang dalam hal ini, enggak boleh. Tapi kita wajib memahami sekarang kita punya musuh, orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani. Nah, inilah mukadimah pertama yang mewajibkan kita memahami tentang hakikat dakwah. Kenapa? Saya katakan kalau solat kita diperintahkan solu kama ra'aitumuni usolli, solatlah kamu sebagaimana aku solat. Sekarang kalau ada orang yang solat dimulai dengan salam, hukumnya apa? Tidak sah. Kalau ada orang yang wudu dimulai dengan mencuci kaki, pasti akan diprotes. Demikian juga dalam dakwah. Dalam dakwah, kalau kita mengedepankan sesuatu yang tidak urgen, maka ini satu penyimpangan. Ini adalah suatu mukhalafat terhadap sunnah. Inilah barangkali mukadimah dalam kesempatan ini. Ikhwan rahimakumullah, adapun pembicaraan yang saya ketengahkan ini, pada intinya ada 3 pembicaraan. Yang pertama fadlu dakwah, yang kedua adalah arkanu dakwah, ya. Yang ketiga adalah usulu dakwah, dan yang keempat ya tadi adalah zadud da'i, yaitu persiapan dai. Adapun yang pertama tentang fadlu dakwah, yaitu tentang keutamaan dakwah. Saya tidak akan panjang lebar membicarakan tentang keutamaan dakwah, karena ini telah sering orang bahas. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Siapa yang paling baik ucapannya daripada orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi yang lain kita melihat ad-da'watu wadifatul anbiya wa man tabi'a majrahum. Dakwah adalah merupakan wajiban para nabi, adalah merupakan tugas para nabi, dan tentunya merupakan tugas orang-orang yang mengikuti para nabi, yaitu as-solihun, orang-orang yang soleh. Demikian juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam hadis Sahal bin Sa'd ataupun dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Di mana Rasul telah menyatakan dalam hadis Ibnu Abbas ataupun dalam hadis Sahal bin Sa'd radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan seseorang dengan sebab dakwahmu itu adalah lebih baik daripada bersedekah dengan unta yang merah. Hal ini adalah menunjukkan fadlu dakwah ilallah, adalah keutamaan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam hadis-hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Ibnu Umar, dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, man dalla ila hudan fakana lahu ajrun wa ajrun man amila bihi wa la yanqusu minhu syai'ah. Rasul mengatakan barang siapa yang menunjukkan kepada petunjuk, maka baginya adalah ganjaran dan ganjaran dari orang yang mengikutinya. Maka dalam hadis ini menunjukkan, ikhwan rahimakumullah, kalau dibandingkan
seorang dai, seorang ulama, dibandingkan dengan orang yang kaya, walaupun dia telah menginfakkan berbagai hartanya, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala tetap memiliki perbedaan yang sangat tinggi. Kenapa? Sebab kalau kita lihat, Rasul telah menyatakan tentang keutamaan seorang ulama dalam hadis dengan dua kategori. Rasul mengatakan, fadlul alimi 'alal 'abidi kafadlil qamari lailatal badari. Perumpamaan seorang ulama adalah bagaikan bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan adalah kafadli alaman adnakum, sebagaimana keutamaanku dengan kaum muslimin yang paling rendah. Sebab Rasul telah mengatakan, li'annal anbiya la yurisuna dirhaman wala dinaran walakinnahum yurisunal ilma faman akhadha bihi faqad akhadha bi khattin wafirin. Sebab Rasul telah mengatakan karena para nabi tidak menginfakkan ataupun tidak mewariskan uang perak dan tidak mewariskan uang, yaitu uang emas, akan tetapi dia menyatakan mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu, maka dia telah mengambil yang banyak, dan tiada lain adalah ulama, dia itu adalah seorang dai. Rasul mengatakan dalam hadis seterusnya, fa innal malaikata wa ahlus samawati wa ahlul ard hatal hut fi bahriha wan namlu fi hujriha la yusalluna ala ahlil ilmi bil khair. Rasul mengatakan sesungguhnya malaikat, sesungguhnya langit-langit ataupun yang ada di langit. Kemudian dia menyatakan sehingga ikan yang ada di lautan dan semut-semut yang ada di lubang-lubang, mereka akan mengucapkan salawat kepada orang-orang yang memiliki ilmu. Ini adalah fadlul alim. Kalau kita teliti dalam hadis yang tadi, kalau orang bersedekah dengan satu masjid ataupun orang bersedekah dengan 1 miliar, maka ini tetap di bawah keutamaan seorang dai. Kenapa ikhwan rahimakumullah? Kalau seorang dai punya murid 10, yang 10 ini jadi soleh, maka akan mengalirkan pahalanya dari yang 10 orang. Kemudian yang 10 punya lagi murid 100 orang, dari 100 orang ini menjadi 110. Kemudian yang 100 punya orang ataupun punya murid 10, 100 kali 10 berapa? Ya, 1 juta. Dari yang 1 juta ini akan memberikan pahala kepadanya. Terus, kata orang Sunda ngocor ya. Artinya apa? Mengalir senantiasa pahalanya kepada seorang dai. Ini yang menunjukkan fadlul dai, keutamaan seorang dai. Kemudian juga dikatakan oleh para ulama, al ulama amanatud dunya atau amanatul ummah. Ulama itu ataupun dai itu adalah merupakan, yaitu poin ataupun merupakan perkara yang pokok akan terjaganya umat. Oleh sebab itu Ibnu Mas'ud mengatakan mautul ulama syamlatul lil mujtama. Matinya para ulama adalah malapetaka terhadap sebuah mujtama. Ini adalah fadlul dai. Sedangkan yang kedua, inilah yang saya ingin isyaratkan, yang dinamakan arkanu dakwah, yaitu rukun dakwah. Yang dimaksud dengan rukun dakwah, seorang dai dia harus memahami tentang rukun dakwah. Para ulama memberikan pandangan yang berbeda tentang arkanu dakwah. Para ulama membedakan pandangan yang berbeda tentang arkanu dakwah. Saya akan sebutkan 2 pandangan utama para ulama. Sebagian para ulama mengatakan arkanu dakwah ruknani. Rukun dakwah ada 2. Ya, tergantung kita menilainya dari sisi mana dan nanti kita akan memahaminya. Sebagian para ulama menulis dalam kitab mereka arkanu dakwah arba'ah. Ya, rukun dakwah ada 4 katanya. Rukun dakwah ada 4. Ya. Yang mengatakan 2, dan saya akan membahas yang 2 ya. Karena yang 4 nanti itulah dari poin-poin yang tadi. Ruknu dakwah ruknani, arkanu dakwah ruknani, yaitu tahqiqul haq wa ibtalul batil. Ya. Jadi rukun dakwah ada 2, tahqiqul haq wa ibtalul batil, yaitu menegakkan hak kebenaran dan memberantas, mematikan tentang kebatilan. Ini yang dinamakan dengan rukun dakwah.
Jadi kalau antum akan berdakwah, kalau kita akan berdakwah harus terbayang dulu ini, ya. Karena kalau tidak terbayang, dakwahnya tidak akan benar. Nah, sebagian para ulama mengatakan rukun dakwah ada 4. Bagaimana? Ya, mereka mengatakan yang pertama maudu dakwah. Jadi orang yang akan dakwah, dia harus tahu maudu dakwah, apa yang akan didakwahkannya. Ya. Yang kedua, ad-da'i, orangnya, ya, yaitu yang akan berdakwahnya. Ini rukun yang kedua. Ad-da'i, orang yang akan berdakwah. Yang ketiga, al-mad'u, dia harus memahami orang yang akan didakwahinya. Ini rukun yang ketiga. Yang keempat, asalib wa wasailu dakwah. Jadi asalibu dakwah wa wasail dakwah. Itu asalib dan wasail dakwah. Ini adalah 4 poin pertama. Nah, kita akan bahas nanti di dalam masalah usul dakwah ini. Di dalam usul dakwah, dan akan dibahas ini yang 4 ini. Nah, sekarang kita akan bahas yang 2 pertama, yaitu di mana seorang dai yang dia itu akan berdakwah, maka dia harus mengetahui 2 poin utama daripada rukun dakwah, yaitu apa? Tahqiqul haq wa ibtalul batil. Tujuan dakwah ini ataupun rukun dakwah ini ada 2, ya. Karena hakikatnya Islam ini taduru bainan nafi wal isbat. Karena hakikat Islam ini dibangun di atas 2, an-nafi wal isbat, meniadakan dan menetapkan, yaitu dari makna asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, ya. Yaitu tahqiqul haq, yaitu menyebarkan hak, menegakkan hak, dan memberantas tentang kebatilan, mematikan tentang kebatilan. Dalilnya mana? Nah, kaidah ini di bawah, di atas dalil Quran, sunnah, dan ijma para ulama. Mari kita, ya, lihat kepada ayat-ayat Al-Quran. Lihat ayat Al-Quran. Pertama kita lihat dalam surat Al-Baqarah. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Nah, jadi dakwah ini tidak bisa kita mengatakan dakwah itu mengajarkan yang benar saja. Tidak boleh kita berbicara yang salah. Tidak boleh kita mengkritik yang salah. Nah, ini adalah mukhalafah terhadap manhaj, mukhalafah terhadap dakwah para rasul, mukhalafah terhadap dakwah para nabi. Kenapa? Karena dakwah ini mesti dibangun di atas 2 hal, menetapkan hak dan memberantas tentang kebatilan. Nah, Allah Ta'ala telah berfirman, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah." Barang siapa yang kufur kepada taghut dan dia beriman kepada Allah, maka benar-benar dia telah memegang kalimat la ilaha illallah. Nah, dalam ayat ini para ulama menjelaskan, kata-kata faman yakfur bit-taghut ini adalah ibtalul batil. Yaitu apa? Al-kufru bima yu'badu min dunillah. Orang itu harus mengkufuri yang disembah selain Allah dan orang yang menyembah selain Allah. Wa yu'min billah tahqiqul haq. Wa yu'min billah tahqiqul haq, yaitu ibadah hanya kepada Allah. Kita lihat dalam ayat yang lain. U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Unduru hadhil ayat. Lihat ayat ini. U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. U'budullaha tahqiqul haq wa la tusyriku bihi syai'a ibtalul batil. Jadi tidak bisa dakwah itu hanya menyebutkan yang baik, kemudian yang batil tidak disebutkan. Kita lihat dalam ayat perintah tentang dakwah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Lihat, ini ayatnya senantiasa muqaranah. Jadi diiktiron, disertakan antara memerintah yang baik, antara kita protes ataupun kita memberantas, kita itu adalah mengingkari perkara yang mungkar. Senantiasa disebutkan. Ayat yang paling jelas apa? Yaitu qul ya ayyuhal kafirun. Rasul tidak menyebutkan hanya tauhid saja, tapi Rasul iklan
Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Di sini seorang muslim wajib menyebutkan ingkar. Kemudian ini berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Ayat yang tadi, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Apa ayat yang terakhirnya? Wa ma'ana minal musyrikin. Lihat, perintah menyeru kepada Allah tauhid, di ujungnya ada wa ma'ana minal musyrikin. Ini lihat. Nah, mari kita lihat kepada sunnah Rasul, hadis-hadis Rasul, maka menyebutkan kepada manhaj ini. Lihat, pertama adalah hadis Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu taala qala. Hadis Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu taala. Rasul mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid." Setelah itu apa? Wa iyyakum wa muhdatsil umur. Ya. Bayanus sunnah wa ibtalul bid'ah. Tahqiqus sunnah wa ibtalul bid'ah. Jadi Rasul senantiasa menyebutkan itu. Kemudian Rasul mengatakan, fa inna khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Hadis Jabir radhiyallahu taala. Sebutkan dua perkara. Ya, tahqiqul haq wa ibtalul batil. Kemudian juga kita diajar ataupun di sini ada satu pelajaran dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Hudzaifah berkata, "Kana nasu yas'aluna 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anisyarr makhafatan ayudrikani." Hudzaifah mengajarkan kepada kita bagaimana kita berdakwah, bagaimana kita mengetahui agama ini. Hudzaifah mengatakan, "Kana nasu yas'aluna 'anil khair." Orang-orang bertanya tentang kebaikan. Ayul a'mal afdal, ayu salatil afdal, ayu shadaqatin afdal. Ya, ayu jihadil afdal. Orang-orang bertanya jihad apa yang paling afdal? Salat apa yang paling afdal? Amal apa yang paling afdal? Sedekah apa yang paling afdal? Tapi kata Hudzaifah, wa kuntu as'aluhu anisyar. Sedangkan aku bertanya tentang kejelekan. Makhafatan ayudrikani. Dulu. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadur baina tahqiq al-haq wa ibtalul batil. Nah, kemudian kita lihat kepada perkataan para ulama. Kepada perkataan para ulama. Kita lihat ya, perkataan seorang syair ya. Ya. Arrifi syarra lailai syarr walakin lituwaqqihi. Ketahuilah kejelekan akan tetapi bukan berbuat jelek. Bukan untuk berbuat jelek, agar kamu bisa menjaga dari kejelekan itu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau menyebutkan dalam kitabnya Umurul Jahiliyah. Beliau menyebutkan Umurul Jahiliyah. Dia tidak menyebutkan perkara tauhid, tapi dia mengarang satu kitab yang disebutkan perkara-perkara jahiliyah yang harus dijauhi. Apa dalam perkataannya? Wa bididdiha tatabayyanul asya'u. Ya, ketika dia mengatakan an-nafyu wal itsbat, menetapkan dan tidak meniadakan. Kemudian dia mengatakan wa bididdiha tatabayyanu asya'u. Kalau disebutkan lawannya, maka sesuatu akan menjadi jelas. Jadi sesuatu akan menjadi jelas. Wa bididdiha tatabayyanu asya'u. Tatabayyanu asya'u. Nah, ini dari segi qaul. Nah, mari kita lihat dari segi amaliyah. Baik amaliyah yang langsung secara wahyu ataupun amaliyah Rasul dari segi sunnah. Dari segi sunnah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah? Bagaimana para nabi berdakwah? Apakah hanya berbicara yang baik dan dia tidak mengkritik yang salah? Nah, kita lihat kepada kenyataan yaitu Musa dengan kaumnya. Ketika kaumnya mengatakan, ya Musa ij'al lana ilahan kama kana lahum ilahan. Orang-orang Bani Israel mengatakan, jadikanlah bagi kami sembahan sebagaimana Bani Israel memiliki apa? Sembahan. Apa yang dikatakan oleh Musa alaihissalam? Innakum qaumun tajhalun. Ya. Jadi di sini apa? Inkarul munkar. Kemudian apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yang dinamakan apa? Ibtalul batil. Ketika ada sahabat
ya, yang mereka itu baru masuk Islam dalam perang Hunain, mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama kana lahum dzatu anwat." Qala subhanallah wa fi riwayatin Allahu akbar. La tatabi'anna sunnah man kana qablakum. Ya. Ketika Rasul mendengar salah seorang yang dia itu berkata, dan ini adalah orang-orang yang baru masuk Islam dalam perang Hunain. Mereka mengatakan, "Jadikanlah bagiku ini satu pohon, ya, yang kami ini akan menggantungkan senjata-senjata kami sebagaimana orang-orang kufar Quraisy mereka memiliki pohon yang biasa untuk menggantungkan senjata mereka." Ini adalah tabaruk dengan pohon. At-tabaruk bil asjar. Tabaruk dengan pohon, ya. Maka Rasul mengatakan, "Allahu akbar, subhanallah." Ya, Allahu akbar, subhanallah. Maka ya, di sini apa? Rasul mengingkari terhadap hal itu. Nah, maka ikhwan rahimakumullah, kita lihat dari ayat-ayat Al-Quran, kemudian dari sunnah, kemudian dari perkataan para ulama, kemudian juga dari amaliyah yang ada dalam Al-Quran dan Rasul, maka dakwah ini bergabung di atas dua rukun. Nah, maka merupakan penyimpangan ketika orang mengatakan, dan ini satu kaidah yang sering ya tersebar di kita, nata'awan fima ittafaqna wa ya'tadiruna ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Yaitu timbulnya sebuah kaidah dalam berdakwah ini, ya, nata'awan fima ittafaqna, kita saling ya bantu membantu di dalam perkara yang sama, wa ya'tadiruna ba'du ba'dan, dan kita saling toleransi di dalam perkara yang berbeda. Di dalam perkara yang berbeda. Nah, ataupun dalam istilah mereka, di dalam istilah mereka, ya, kita dakwah ini tidak boleh ya mengkritik satu jamaat yang lain. Kita tidak boleh untuk mengatakan fulan kada wa kada, sebab ini akan melemahkan saf kaum muslimin. Sebab ini akan membuat kaum muslimin hilang kekuatan. Nah, apakah perkataan ini benar? Apakah manhaj dakwah semacam ini adalah benar atau tidak? Nah, maka kita jawab, ya, maka kita jawab ini adalah merupakan penyimpangan yang nyata di dalam berdakwah. Nah, oleh sebab itu dalam poin usul dakwah nanti kita akan katakan bahwa dakwah kita itu ya bukan tauhid suful awalan, bukan tauhidul kalimah awalan, akan tetapi tauhidu akidatin awalan. Jadi kita itu adalah bukan menyamakan kata dulu, ya, akan tetapi kita menyamakan akidah dulu, ya, menyamakan akidah dulu dan menyamakan manhaj dulu. Sebagaimana nanti kita akan bahas dalam poin yang kedua. Ya. Nah, kenapa kita katakan ini adalah menyimpang? Dakwah yang mengatakan kita tidak boleh untuk mengkritik orang lain, tidak boleh kita untuk memberikan tanbih kepada yang lain. Marilah kita lihat kepada firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Nah, kemudian ayat itu sampai kepada ayat, "Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan ayat-ayat yang lain. Nah, maka ikhwan rahimakumullah, ya, perhatikan ayat dari kalimat wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadakum bih. Lihat ayat ini, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kemudian dengan ayat wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, kalau orang mengatakan, ya, yaitu jamaat-jamaat mengatakan, jadi gerakan-gerakan tertentu mengatakan kita sekarang
jangan sering memberikan protes ataupun jangan mengkritik fulan-fulan, jamaat-jamaat yang lain. Enggak. Sebab kenapa? Katanya ini akan menyebabkan kaum muslimin iftirak, akan menyebabkan kaum muslimin ini terpecah belah, akan menyebabkan kaum muslimin ini adalah lemah. Ya. Maka kita jawab dengan ayat-ayat ini. Yaitu apa? Dalam ayat ini dikatakan penyebab utama akan terjadinya kelemahan kaum muslimin dan menjadi iftiraknya kaum muslimin dua hal. Ya, dua hal. Demikian juga dikatakan bahwa poin yang akan menyebabkan kaum muslimin mendapatkan lagi kekuatan dan mendapatkan lagi kemenangan dan keberuntungan adalah dua hal utama. Apa yang hal utama itu? Yang pertama, Allah Ta'ala mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Allah Ta'ala telah memerintahkan adalah kalian berpegang teguh bihablillah pada tali Allah, ya. Wa la tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam tafsir ayat ini dan semisilnya, kata Imam Ibnu Katsir, al-amru bil jamaah wa nahyu anil furqah. Nah, Imam Ibnu Katsir mengatakan ayat-ayat yang senada seperti ini adalah perintah untuk berjamaah dan larangan untuk iftirak. Dan larangan untuk iftirak. Nah, maka kita jawab justru terjadinya lemah kaum muslimin, terjadinya iftirak kaum muslimin li iftirakihim fil aqidah wa fil manhaj. Nah, justru terjadinya perpecahan kaum muslimin dan menjadinya lemah kaum muslimin ketika terjadinya iftirak, perpecahan kaum muslimin di dalam akidah dan manhaj mereka. Nah, kenapa ikhwan rahimakumullah? Dalam hadis iftirakul ummah yang mungkin nanti akan dibahas oleh Ustaz Hakim, itu Rasul mengatakan sataftariku ummati ila salasin wa sab'ina firqatan. Dengan hadis yang mengatakan Rasul, ya, dalam hadis-hadis yang lain bahwa ketika Rasul meminta agar kaum muslimin ini berada dalam satu jamaah, maka Allah Ta'ala akan menolak terhadap permintaan ini di mana akan terjadinya iftirak ini. Maka para ulama mengatakan al-iftirak fil aqidah yastalzimu al-iftiraku fil adsan. Yaitu apa? Kalau perbedaan akidah, perbedaan dalam manhaj akan menjadikan perbedaan ataupun akan menjadikan ikhtilaf, iftirak di dalam jasadnya. Jadi tidak mungkin kita sekarang akan menyebutkan, menyamakan saf, ya, ataupun mengumpulkan kaum muslimin di atas akidah yang berbeda. Ini suatu yang mustahil. Nah, maka kalau kita dakwah sekarang mengatakan mari kita berkumpul menyerang orang-orang kafir, mari kita sekarang menghadapi orang-orang Yahudi dan Nasrani, itu tidak akan mungkin terjadi sebelum kita itu adalah wahdatul akidah, menyamakan akidah. Kenapa? Karena kita mengetahui dalam hadis iftirakul ummah sataftariku ummati ila salasin wa sab'ina firqatan. Hadis ini diambil istinbat iftirak fil akidah, iftirak fil usul yastalzimu al-iftirak fil adsan. Jadi jisim kaum muslimin tidak akan bersatu kalau akidahnya berbeda. Karena Syi'i dengan Sunni tidak akan bersatu, ya. Kemudian yang menyebabkan kaum muslimin akan mendapatkan kekuatan pertolongan dan dia itu akan memiliki haibah, artinya ditakuti oleh orang lain. Allah Ta'ala mengatakan dalam ayat yang tadi, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Yaitu apa? Iqamatul amri bil ma'ruf wa iqamatun nahyi anil munkar. Yaitu yang dinamakan an-nushu bainal muslim. Nah, ini perhatikan ya kaidahnya. Yaitu akan terjadinya kaum muslimin, mereka itu akan berada dalam saf yang sama. Mereka itu akan dijaga di dalam jamaah mereka apabila ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kenapa? Sebab Allah telah menjanjikan apabila tegak amar ma'ruf nahi munkar, ya, dalam saf kaum muslimin ini akan terjadi wahdah, yaitu persatuan, dan akan terjadi kekuatan.
Dalilnya mana? Kita lihat dalam ayat yang tadi, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Dan adalah ada di antara kamu, yaitu orang-orang yang menyeru kepada kebaikan. Ya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mereka mengajak kepada yang baik dan melarang kepada yang munkar. Lihat ayatnya, wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika humul muflihun. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Makna ayat yang kedua, ya, kita akan menjadi khairu umat, umat yang terbaik termasuk kita punya haibah. Haibah apa? Orang kafir takut. Ya. Orang kafir merasa takut, ahlu bid'ah merasa takut. Kapan? Yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Lihat ini ayat. Ya. Itu menunjukkan kaidahnya. Ya. Menunjukkan kaidahnya. Bahkan kita lihat Rasul mengatakan ad-dinu nasihah. Din itu nasihat. Maknanya apa? Gampang kita ambil istimbat sebagaimana para ulama mengambil istimbat. Jadi artinya agama tidak akan tegak kalau tidak ada nasihat. Paham enggak ini? Ini istimbat dari hadis ini, di mana Rasul mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Tamim Ad-Dari, Rasul mengatakan ad-dinu nasihat. Din itu nasihat. Bahkan Rasul itu, ya, kalau kita memahami din itu ada 3 maratib: Islam, iman, ihsan. Tapi dalam satu kesempatan Rasul mengatakan ad-dinu nasihat. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimina wa amatihim. Ya, sini ad-dinu nasihat. Jadi kalau tidak ada nus bainal muslim, agama tidak akan tegak. Nah, bahkan Rasul membai'ah kepada sebagian para sahabat yang meminta berbai'ah apa? Di antaranya isi bai'ahnya, ya, yaitu apa? Wa nushu bainal muslimin. Yaitu tentang hadis Jabir, ala iqamatis shalah, kepada tidak syirik, kemudian menegakkan salat, wa nushi bainal muslimin. Isi bai'ahnya itu untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, saling menasihat, yaitu apa? Di antara kaum muslimin. Nah, ini, ya. Jadi apa? Ibtalul batil. Kita mengingkari fulan kada wa kada. Kita mengingkari jamaat fulan, ini penyimpangan. Ini penyimpangannya di sini. Itu adalah merupakan hakikat agama kita. Itu adalah merupakan pokok agama kita. Bahkan kita melihat kepada 2 hadis berikut ini. Yaitu apa? Orang yang tidak memberikan kritikan kepada yang salah, dilalah anna fi nafsi laisa ghirah islamiyah. Orang yang tidak memberikan kritikan kepada yang salah menunjukkan dia tidak memiliki girah tentang keislaman. Ya. Jadi kalau ada duat mengatakan, wah, saya tidak akan memberikan protes kepada siapa saja selama dia adalah muslim. Ya. Itu adalah merupakan tidak ada girah. Sebab Rasul mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Fa in lam yastati fa bilisani. Fa in lam yastati fa biqalbi. Fadzalika adaful iman. Girah seorang muslim. Bahkan Rasul mengatakan dalam hadis yang lain, innallaha yugiru. Nah, apa hadisnya? Nah, ya, dalam hadis innallaha yugaru wa ghiratullahi ayatiyal mar'u maharimahu. Rasul mengatakan sesungguhnya Allah cemburu, ya. Kemudian kecemburuan Allah itu adalah apabila seseorang melaksanakan apa yang diharamkan olehnya. Itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita tidak ada girah, jadi tidak ada protes, tidak terpanggil, jadi kita itu tidak mengingkari perkara-perkara yang salah, menunjukkan bahwasanya kita tidak ada girah. Kemudian hadis yang lain menyatakan bahwasanya orang yang tidak mengingkari yang mungkar ini menunjukkan, ya, ada mahabbati li akhihil muslim. Ya, menunjukkan bahwasanya dia itu tidak mencintai kepada saudaranya yang muslim. Ya. Dalilnya mana? Rasul mengatakan unsur akhaka zaliman
au madluma. Para sahabat mengatakan kalau menolong orang yang didolimi sangat makbul, tapi bagaimana menolong orang yang berbuat dolim? Maka Rasul mengatakan tahan agar dia tidak berbuat dolim. Nah, maka ikhwan rahimakumullah, kita tidak hanya cukup orang mengatakan mari kita sholat, ya, mari kita melaksanakan sunnah. Kita tidak mentahdir orang yang berbuat bid'ah, tidak mentahdir orang yang berbuat kesyirikan, tidak mentahdir kepada orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Ini adalah merupakan kita tidak cinta kepada orang itu sehingga dia dibiarkan begitu saja dalam apa? Dalam kemaksiatan. Rasul mengatakan unsur akhaka zaliman aw madluma. Ya. Tolong orang yang didolimi dan orang yang berbuat dolim. Nah, kalau ada seorang berbuat bid'ah, tahan dia agar dia tidak berbuat bid'ah. Ya. Contoh saja ya, satu manfaat yang sangat tinggi sekali kalau orang itu mengkritik terhadap perbuatan bid'ah. Sebab ya, kita mengetahui bahwasanya bid'ah ahabbu ila syaitan minal maksiat. Di mana bid'ah itu lebih disenangi ya di hadapan syaitan daripada apa? Daripada maksiat. Ya. Kemudian juga para ulama telah mengatakan nanti kita akan bahas di dalam masalah usul dakwah, itu pokok-pokok dakwah, yaitu orang-orang yang melaksanakan bid'ah itu rata-rata dicintai oleh kebanyakan orang, ya. Jadi orang timbul mahabbah, memberikan dukungan, ya, sehingga memerlukan kepada apa? Penjelasan dan tahdir. Nah, kalau kita biarkan, berarti akan timbulnya beribu-ribu orang, akan timbulnya beratus-ratus orang, ataupun mungkin bahkan beribu-ribu orang yang mereka terjerumus kepada kejelekan. Maka manhaj dakwah ini, jadi manhaj dakwah anbiya ini, madhab dakwah ahli sunnah wal jamaah taqumu ala ruknaini azimain, di mana dakwah ahli sunnah wal jamaah ini, dakwah salaf ini dibangun di atas dua rukun, yaitu apa? Tahqiqul haq wa ibtalul batil. Nah, kita lihat ya, dalam kalam yang terakhir dalam poin yang pertama ini, dalam poin yang kedua ini, yaitu tentang rukun dakwah. Kita lihat kepada amal para ulama. Amal para ulama. Ulama yang telah terdahulu umpamanya menyusun seperti umpamanya Al-Imam At-Tahawi, beliau mengarang satu kitab yang dinamakan Aqidah Tahawi. Ya, Aqidah Tahawi itu mencakup dua perkara. Imma dia menyatakan tentang urgensi tentang tauhid. Ini adalah keutamaan tauhid, bahaya Mu'tazilah, bahaya Jahmiyah, bahaya tentang Qadariyah, bahaya tentang Sufiyah. Dibahas nanti. Bahkan Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala, beliau mengarang satu kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Kapan itu? Setelah terjadinya penyimpangan ya. Di situ dibahas ya. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, beliau menyusun satu kitab yang dinamakan dengan Sarhu Sunnah. Sarhu Sunnah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hatta ketika dalam keadaan perang, ketika Tatar itu menyerang kepada Damaskus, apakah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seperti dai-dai sekarang? Ya, dai-dai sekarang mengatakan musuh kita adalah Israel. Sekarang kita tidak boleh memberantas tentang kesyirikan yang dilakukan oleh umat Islam. Tapi mari kita lihat, dan saya nanti akan diulangi lagi apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ketika terjadinya Tatar itu menyerang kepada kota Damaskus, kaum muslimin pada waktu itu, tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyusun beberapa kitab yang di situ adalah bantahan terhadap ahlu bid'ah. Pertama, bantahan kepada Al-Baqari, ya, yang di situ tentang bab tawasul dan bab istighosah, penyimpangan dalam tawasul dan istighosah. Ketika terjadinya dalam kota Tadmur penyimpangan dalam kodo dan koda dan asma wa sifat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengarang satu kitab yang dinamakan Tadmuriyah. Ketika orang-orang Wasiti di situ juga timbul penyimpangan dalam akidah, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengarang satu kitab yang dinamakan Al-Wasiti. Bayangkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengarang kitab Al-Wasitiyah bainal asri wal maghrib, di antara asar dengan maghrib. Dan tidak seperti kita sekarang menyusun kitab, kita mengumpulkan kitab-kitab maroji. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah min hifdhihi, dari hafalannya ya. Menyusun kitab min hifdhihi bainal asri wal maghrib, di antara asar dan maghrib. Kalau kita apa? Dulu zaman ya. Kita menyusun satu kitab, kita 1 tahun 3 tahun ya. Imam Ibnu Taimiyah mengarang kitab
bainal maghribi wal isya. Demikian juga ulama-ulama yang lain yang sebelumnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, kalau orang mengatakan Syafi'iyah, lihat Imam Syafi'i. Ketika orang-orang mengingkari tentang hujah sunnah, dan mengingkari tentang hujah khabar ahad, Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyusun kitab Ar-Risalah di dua tempat, yaitu di Baghdad dan di Mesir, untuk membantah kepada siapa? Orang-orang Mu'tazilah yang mereka tidak menggunakan khabar ahad, menyusun kitab yang dinamakan kitab Ar-Risalah. Syekhul Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, ketika terjadinya penyimpangan tentang dua perkara ya, penyimpangan dua perkara, yaitu apa? Radul muhkam bil mutasyabih. Mereka menolak ayat-ayat yang muhkam dengan mutasyabih. Kemudian apa? Radul sunnah bidhahiril Quran. Ada orang-orang yang menentang sunnah, mendoibkan sunnah dengan sebab dohir Quran. Beliau menulis satu risalah tentang hal itu. Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala, ketika terjadinya fitnah tentang khalqu bi afalil ibad, tentang Quran ya, Imam Bukhari difitnah tentang labdi bi Quran makhluk, maka beliau menyusun satu kitab, yaitu khalqu bi afalil ibad. Nah, ini menunjukkan apa? Jadi senantiasa dari zaman ke zaman bahwa para ulama membantah kepada siapa saja yang menyimpang. Contoh kitab umpamanya ulama qarib mutakhirin Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kitab yang dinamakan Kasyfus Syubhat. Kasyfus Syubhat ini satu kitab yang mufid, sehingga para ulama mutakhirin mengatakan layak bagi seorang ahli sunnah itu untuk membaca kitab Kasyfus Syubhat itu salatina maratan, yaitu 30 kali. Nah, ikhwan rahimakumullah, talabatul ilmi, ya, saya gambarkan ya, dalam Kasyfus Syubhat itu sebenarnya terdapat satu kaidah bagaimana kita berdialog, bagaimana kita itu bermunaqasyah dengan ahlu bid'ah, dengan orang-orang yang menyimpang. Ya, contohnya ketika dia menolak tentang orang-orang yang berbuat kesyirikan, maka beliau memberikan satu kaidah. Di situ apa? Ya, cara menentang apa? Yaitu yang dinamakan mujmal tafsil. Jadi kalau kita akan menolak kepada ahlu bid'ah, datangkan kaidah secara mujmal, datangkan kaidah secara tafsil. Saya kasihkan contoh, ini termasuk metode dakwah ya. Nah, contoh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika membantah 3 kelompok utama, yaitu apa? Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Mu'tazilah, Asy'ariyah. Barangkali antum pernah membaca kitab Tadmuriyah. Kitab Tadmuriyah itu bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menentang mereka dengan kaidah-kaidah mereka. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membantah dengan 2 kaidah utama ya. Kemudian dengan 2 contoh, yaitu apa? Al-qaulu fi sifat kal qauli fi dzat. Al-qaulu fi ba'di sifat kal qauli fi ba'dil akhar. Nah, kita akan kasih contoh di sini ya, tentang bagaimana kita ya ibtalul batil, yaitu memberantas tentang kebatilan. Ketika orang-orang Jahmiyah mengatakan Allah tidak boleh dikasih nama dan tidak boleh dikasih sifat. Sebab apa? Sebab kalau disebutkan nama dan sifat sama dengan makhluknya. Orang Mu'tazilah mengatakan Allah boleh dikasih nama tapi tidak boleh dikasih sifat. Sebab kalau dikasih sifat sama dengan makhluknya. Orang Asy'ariyah mengatakan cukup kasih 7 aja sifatnya. Tidak boleh dikasih sifat fi'liyah. Tidak boleh dikasih sifat fi'liyah. Sebab kalau Allah Ta'ala itu berbuat yang baru, maka berarti Allah Ta'ala baru. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pertama menjawab dengan 2 jawaban, yaitu kaidah mujmalah. Mujmal apa? Al-qaulu fi sifat kal qaul fi dzat. Berbicara dalam sifat adalah berbicara dalam dzat. Ini. Katanya, tanya aja sekarang orang Jahmiyah, hal Allahu maujud? Ya. Orang Jahmiyah kalau ditanya, apakah Allah ada? Jawabannya apa? Nah, kalau antum sekarang ya berdialog dengan umpamanya Aqlaniyun hari ini, mereka mengatakan jangan disifati Allah dan jangan dikasih nama. Kita tanya, hal Allahu maujud? Apakah Allah itu maujud? In qalu na'am faqad kafar min awali amrihi. Kalau menyebutkan apa? Allah tidak ada, ya tentunya kafir ya dari sejak pertama.
Kalau dia mengatakan na'am Allahu maujud, nah baru kita sebutkan maujud sifat amla, ya kan? Maujud sifat bukan. Nah, ya, kalau ini ditetapkan sifat, kalau ini disebutkan sifat, ya, makhluk maujud, gitu kan? Berarti Anda juga menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau mereka mengatakan ini khusus, ya, kita juga katakan Allah istiwa khusus bagi Allah. Gampang kan ini dialog gitu kan? Cara berdialog dengan apa? Dengan ahlu bid'ah. Nah, akhirnya apa? Orang-orang Jahmiyah yang gulat saking bingungnya apa? Jangan dikatakan ada, jangan dikatakan tidak ada katanya. Akhirnya apa? Bingung. Ini ahlu bid'ah. Ini ahlu bid'ah. Mu'tazilah apa? Mu'tazilah kita katakan, ente mengatakan apakah Allah itu dinamai alim? Iya. Nah, kalau Allah itu dinamai berarti tidak sama. Kenapa kalau disebutkan sifat masih sama? Nah, kita jawab al-qaulu fi sifat kal-qaul bidzat. Berbicara dalam sifat ya sama berbicara dalam zat. Apa bedanya? Ya. Sekarang kita dengan orang Asy'ariyah. Orang Asy'ariyah mengatakan hal Allahu alim? Allah memiliki ilmu, na'am. Allah Ta'ala memiliki iradah? Iya, Allah Ta'ala memiliki iradah. Nah, kenapa mengingkari tentang istiwa? Sebab istiwa katanya begini-begini. Kita juga katakan. Ataupun mereka mengingkari apakah Allah punya sifat mahabbah? Ya Allah punya sifat mereka mengatakan tidak bisa. Sebab mahabbah itu katanya apa? Golayanul qalb. Mahabbah itu gejolak hati katanya. Enggak bisa Allah disifati dengan itu. Kita tanya, iradah apa iradah? Iradah kita katakan iradah mailul qalb. Iradah itu kan condongnya hati. Golayanul qalb. Dia mengatakan, enggak, ini iradah Allah. Kita katakan ini mahabbatullah. Ini kan sama ini. Namanya apa? Dialog. Ini kaidah umum gitu. Kita berdialog dengan apa? Dengan ahlu bidah. Dengan ahlu bidah. Ini teori ibtul batil. Jadi harus pakai apa? Kaidah. Sebab ya, Ibrahim saja ketika apa? Ketika Firaun pada waktu itu berkata, ana uhi wa umit. Ibrahim mengatakan fa innallaha ya'ti bi syamsi minal masrib, fati bidha minal maghrib. Kata raja pada waktu itu ya, raja mengatakan ya, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Orang dibiarkan hidup, saya bunuh dia mati. Maka kata Ibrahim, sesungguhnya Allah mendatangkan matahari dari timur, datangkan coba kamu dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Nah ini teori kita dialog, dan ini yang dinamakan ibtalul batil. Yang jelas ikhwan rahimakumullah, dalam 2 poin pertama ini ya, kita memahami tentang manhaj dakwah ini, bahwa dakwah ini, dakwah ahli sunnah wal jamaah adalah tidak tasamuh terhadap apa? Terhadap kemungkaran. Akan tetapi dakwah ini perlu ditegakkan, itu tahqiqul haq wa ibtalul batil ya. Udah habis waktunya punya saya ini jamnya. Kita untuk tanya jawab. Ini dalam poin pertama, silahkan jika ada tanya. Bismillah. Sering terungkap kalimat ungkapan hendaknya kita seakidah dan semanhaj. Apakah yang dimaksud dengan manhaj di sini? Karena manhaj secara umum kan artinya metode memahami sesuatu. Maka kita maka bisa berarti manhaj akidah. Manhaj kita iman, takdir, manhaj dakwah dan lain-lain. Manhaj apa? Takfir, manhaj dakwah dan lain-lain. Para imam yang 4 berbeda dalam masalah fikih, tapi tetap dikatakan satu manhaj. Apa ini? Ahlussunnah wal jamaah. Mohon penjelasannya. Ya, jelas ya. Seperti apa yang ditanyakan, al-manhaj bimana at-tariqu al-wadih. Manhaj secara lugawi adalah at-tariqu al-wadih, yaitu jalan yang jelas ya, as-sahl, yang mudah ya. Ya, dalam bahasa kita dikatakan manhaj adalah metode dan sebagainya. Nah, lalu mungkin ada pertanyaan, hal hunaka farqu bainal manhaj wal aqidah? Apakah di sana ada perbedaan antara manhaj dengan akidah? Maka jawabannya dengan
beberapa jawaban. Di antara jawaban yang pertama, al-manhaj amun wal aqidah khas. Jadi manhaj itu adalah aam, lebih umum. Jadi kalau manhaj itu apa, lebih umum. Sedangkan akidah ada lebih apa? Lebih khusus gitu. Bagaimana kita katakan seperti itu ya? Umpamanya kita mengatakan manhaj salaf ya. Ini tentunya kita memahami manhaj hatta fi thariqah isbatul akidah. Manhaj ahli sunnah wal jamaah fi isbatil akidah, di dalam menetapkan akidah. Umpamanya kita mengatakan manhaj fi isbati asma'illahi wa sifatihi. Manhaj di dalam menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Manhaj ini lebih umum. Oleh sebab itu para ulama mengatakan ya, seperti manhaj ini ya mencakup kepada yang lebih umum. Nah, sedangkan kadang-kadang kalau kita menyebutkan akidah, nah, para ulama mengatakan makna dari akidah itu kan apabila diidhofahkan akidatul Islam adalah al-imanu bi arkanil imani sittah wa ma yatadhammanaha. Yang dimaksud dengan akidah dalam istilah kita akidatul Islam adalah beriman kepada rukun iman yang 6 dan apa yang dikandungnya. Ya, kita contohkan apa yang dikandungnya. Umpamanya iman kepada Allah yatadhammanu arba'atu umurin. Ya, iman kepada Allah mengandung 4 perkara. Iman kepada adanya, iman kepada rububiyahnya, uluhiyahnya, nama dan sifatnya. Beriman kepada Rasul yaitu termasuk beriman bahwasanya dia Rasul, beriman kepada apa yang dibawanya dan seterusnya. Ini yang disebutkan kandungan iman. Kemudian beriman kepada qada dan qadar, yaitu beriman kepada 4 tingkatan qada dan qadar. Beriman kepada yaumul akhir, ya termasuk beriman ala alamati sa'ah, yaitu beriman kepada ciri-ciri hari kiamat. Termasuk beriman kepada turunnya Dajjal, beriman kepada turunnya Nabi Isa, beriman akan terbenamnya matahari, terbitnya matahari dari barat dan sebagainya. Ini adalah merupakan iman. Sedangkan kalimat manhaj adalah apa? Adalah lebih luas ya. Contoh kita akan lihat ya, di dalam manhaj ya, dalam manhaj mungkin ya antum bisa lihat satu kitab di sini disebutkan ya bagi antum ya, karena saya lihat di sini banyak thalabatul ilmi di sini, yaitu satu kitab yang ditulis oleh Syekh Ali Hasan, yaitu Ru'yatun Waqi'iyah fil Manahij Da'awiyah ya. Ini kitabnya di sini Syekh Ali Hasan hafizahullahu taala, beliau telah menjelaskan tentang sedikit perbedaan antara akidah dengan manhaj. Akidah dengan manhaj. Ya, sebagai contoh yang tadi ya, mungkin orang ada sama ya dalam segi mujmalnya ya. Dia menetapkan asma wa sifat ya. Dia mengimani tentang pentingnya tauhid uluhiyah, tapi dia menambah dalam segi tafsilinya, memasukkan jenis tauhid hakimiyah umpamanya. Ataupun mungkin dia mengatakan bahwa dakwah ini ya mesti dengan at-taurah wal inqilabah ya. Dalam segi akidahnya dia menyebutkan Allahu Tisama, tapi dia mengatakan bahwa bahwa dakwah ini ya boleh dengan dengan taurah wal inqilabah, tidak dengan tasbih dan tarbiyah. Maka ini ada titik perbedaan di dalam dalam segi dalam segi manhaj dakwah. Para imam yang 4 berbeda dalam masalah fikih, tetapi tetap dikatakan satu manhaj ahli sunnah wal jamaah. Ya, kita mengetahui bahwa ikhtilaf itu ada 2. Ada ikhtilaf tanawu, ada ikhtilaf tadad. Ya, ikhtilaf itu ada 2. Ada ikhtilaf tanawu, ada ikhtilaf tadad. Ikhtilaf tanawu, ya, mungkin antum juga bisa lihat di dalam kitab yang disusun oleh Syekh Salim Ibnu Idhal Al-Hilali, yaitu tentang jamaat-jamaat. Nah, di situ dijelaskan tentang ikhtilaf tanawu dan ikhtilaf tadad. Ikhtilaf tanawu dan ikhtilaf tadad. Ikhtilaf tadad ada 2. Ikhtilaf tadad ya seperti yang terjadi di kalangan para sahabat di dalam masalah fikih. Ya, di dalam masalah fikih yang bukan usul.
Umpamanya ya terjadi di kalangan para sahabat, seperti contoh ya, apakah mengusap kepala itu sebagian ataupun mengusap kepala itu semuanya. Ibnu Abi mengatakan cukup sebagiannya. Sedangkan apa? Jumhur ulama mengatakan wajib isti'ab. Perbedaan semacam ini, ya, walaupun di sini ikhtilafnya tadad. Ikhtilafnya apa? Tadad. Tapi dalam furu'. Tapi para ulama tidak mengitlakkan bahwasanya itu apa? Itu mubtadi. Di orang yang melaksanakan itu apa? Mubtadi. Sebab juga ini ada riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala. Ataupun seperti apa? Menyentuh wanita membatalkan wudu atau tidak? Ibnu Abbas mengatakan tidak batal wudu. Ibnu Umar mengatakan batal. Ya. Ibnu Umar mengatakan batal. Ini kalangan para sahabat. Di kalangan ulama yang 4, ya. Imam Syafi'i mengatakan batal. Jumhur ulama mengatakan tidak batal. Ya. Dalam apa? Dalam menyentuh wanita ini. Nah, ini walaupun tadad, tapi ini saib baina ashabi Rasulullah wa bainal ulama. Yang semacam ini tidak diitlakkan mubtadi. Nah, tapi mereka bilhamdulillah ulama yang 4 ini adalah ijma' sepakat di dalam perkara akidah. Di dalam perkara apa? Akidah, usul. Mereka tidak terjadi apa? Perbedaan. Bilhamdulillah. Bagaimana tanggapan Ustaz kalau kita sholat berjamaah di belakang ahlu bid'ah dan ahlu syirik, semisal sholawatan badriyah yang mengandung kesyirikan? Ikhwan rahimakumullah, kita mengetahui bahwasanya bid'ah itu ada 2, bid'ah mukaffarah dan bid'ah mufassaqah. Apabila orang melakukan bid'ah mukaffarah, maka tidak sah sholat di belakangnya. Jadi kalau orang laksanakan bid'ah yang derajatnya kafir, maka tidak sah sholat di belakangnya. Apabila dia itu melaksanakan bid'ah mufassaqah saja, maka para ulama mengatakan, dan ini pendapat para ulama yang rajih, sholat di belakangnya adalah sah. Tapi Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, demikian juga para ulama telah mengatakan, yaitu hendaklah masjid-masjid yang ada itu, ya, seorang pemimpin memilih orang yang baik di dalam apa? Dalam imam. Tentunya yang menjadi imam, ya, dia itu mesti sunni, dia itu adalah mesti orang-orang yang taat, ahlu taqwa, yang menjadi apa? Imam. Mana hukum meninggalkan sholat? Bagaimana hukum meninggalkan sholat? Ini pertanyaan masih mujmal. Kalau meninggalkan sholat satu kali, ijma para ulama anahu asim, dia itu adalah apa? Berdosa. Wa waqa'a fil kabair, dan dia itu terjebak kepada apa? Dosa yang paling besar. Karena tarkus sholat kabairun minal kabair. Meninggalkan sholat itu termasuk berdosa besar. Seperti Rasul mengatakan dalam hadis, ya, barang siapa yang meninggalkan sholat asar, faka'annahu tiru ahluhu. Dalam satu riwayat, habita amaluhu. Rasul mengatakan barang siapa yang meninggalkan sholat asar satu kali itu, maka bagaikan kehilangan keluarganya dan hartanya. Dalam hadis yang lain, batal amalnya. Batal amalnya. Para ulama mengatakan, ijma para ulama, barang siapa yang meninggalkan sholat juhudan bihukmihi fahuwa kafirun murtadun an dinil Islam. Orang yang, ya, mengingkari tentang wajibnya sholat, Allahumma annahu qaribu ahdin bil Islam, kecuali kalau orang itu memang baru masuk Islam dan belum tahu sepenuhnya, maka dia tidak kafir. Maka para ulama mengatakan ijma yang seperti ini, yang seperti ini adalah ijma. Sekarang terjadi ikhtilaf, yaitu man taraka sholata tahawun mal iman biwujubiha, yaitu orang yang meninggalkan sholat, ya, selamanya tentunya, bukan sholat kadang-kadang, selamanya, tapi dia beriman tentang wajibnya. Ikhtalafal ulama'u ila qaulain. Para ulama ikhtilaf kepada 2 qaul.
Jumhur ulama yang 4 yaitu Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, mereka mengatakan tidak kafir. Tapi mereka adalah kabairun minal kabair, kufrul asghar. Imam Ahmad mengatakan adalah kafir. Dan ini pendapat jumhur sahabat, jumhur tabi'in, jumhur muhaditsin. Yang mengatakan kafir adalah termasuk jumhur muhaditsin, jumhur sahabat dan jumhur para tabi'in, ya. Dalilnya tentunya nggak usah saya sebutkan, ya, baik dalam Al-Quran atau dalam Sunnah. Yang jelas telah terjadi apa? Perbedaan para ulama tentang hukum orang yang meninggalkan apa? Sholat, ya. Walaupun para ulama mengatakan berhak untuk diiqam, ya, bahkan berhak untuk dibunuh, ya, orang yang meninggalkan sholat. Walakin ikhtalafu hal qutila haddan am qutila riddatan. Tapi para ulama berbeda pendapat apakah dibunuh karena ridahnya ataupun berbunuh karena had saja. Had itu apa? Hukum. Ya, sebagai hukum saja. Nah, di sini terjadi apa? Khilaf di kalangan para ulama. Nah, kalau antum bertanya kepada saya, tentunya ulama mutakhirin berbeda. Syekh Albani mengatakan tidak kufur. Akan tetapi wallahu a'lam al-qaul rajih anhu kafir waridatun an dinil Islam. Ya. Masalah kita merojihkan, ya, tidak wajib, ya, antum bisa memilih di antara dua pendapat yang tadi. Cuma tadi bertanya sama saya, artinya saya menguatkan pendapat yang menghukumi kafir, wallahu taala. Apakah yang dibawa dalam menuntut ilmu? Kata Imam Syafi'i ada 6. Imam Syafi'i mengatakan ada 6, ya. Jadi bekal menuntut ilmu apa? Yang 6-nya apa? Antum udah pada tahu. Nah, jadi Imam Syafi'i mengatakan ada 6, ya. Yang pertama adalah zaki. Orang yang menuntut ilmu harus pintar. Artinya harus apa? Harus orangnya cerdas, ya. Kemudian apa? Tulus suhbah, ya. Orang itu harus lama, ya, mencari ilmu itu. Laisa yaum au yaumain, laisa sana au sanatain. Mencari ilmu itu bukan satu hari. Kemudian tarkul ma'asi, ya, meninggalkan apa? Maksiat. Banyak, ya, antum baca aja kitab-kitab, ya, masalah ini. Insya Allah kemarin juga udah dibahas, ya. Bagaimana contoh konkret, ya, penyimpangan tauhid hakimiyah di Indonesia agar kami tahu jatuh ke dalamnya? Pertama, ya, kita perlu memahami tauhid hakimiyah adalah termasuk kepada tauhid uluhiyah ataupun masuk kepada tauhid rububiyah. Kenapa kita katakan begitu? Jadi tauhid hakimiyah ini masuk kepada tauhid rububiyah ataupun masuk kepada tauhid uluhiyah. Kalau diidopatkan kepada Allah, maka ini termasuk tauhid rububiyah, yaitu fi'lullah inil hukmu illa lillah. Kalau diidopatkan kepada hamba, di mana orang itu bertahkim dengan hukum Allah, maka ini adalah termasuk tauhid uluhiyah. Nah, saya tidak akan menjawab tentang pertanyaan ini, ya. Tapi ini menunjukkan sebuah kesalahan, yaitu orang ketika menjelaskan tentang tauhid hakimiyah ada dua kesalahan utama. Kesalahan yang pertama, kita menggambarkan kalau berbicara tentang tauhid hakimiyah adalah berbicara tentang hakim saja, mahkumnya kita tidak bicarakan. Seolah-olah apa? Kalau wajib tahkim kepada Al-Quran dan Sunnah itu hanya pemimpin saja, sedangkan mad'unya tidak. Nah, kesalahan yang kedua, mereka lupa ketika berbicara tentang tauhid hakimiyah, maka yang terbayang adalah potong tangan, ya, yang terbayang adalah ranjang. Mereka tidak tahu bahwasanya inti daripada tauhid hakimiyah ala wahwa tauhid, yaitu tauhid. Oleh sebab itu banyak orang, ya, mengatakan mari kita berhukum dengan hukum Allah. Mereka mengatakan mari kita tatbik syariat Islam, tapi mereka kuburi. Tapi mereka tawasul dengan yang mati. Nah, ini
satu kesalahan yang besar yang timbul dalam orang-orang yang berdakwah. Jadi ketika berbicara tentang tauhid hakimiyah, yang terbayang itu, kita tidak mengingkari, kita sepakat bahwasanya itu adalah bagian daripada hakimiyah Allah. Tapi bukan hanya itu. Mereka lupa ketika berbicara tentang tauhid hakimiyah, ya, mereka tidak tahu kalau menegakkan tauhid adalah menegakkan hakimiyah Allah, menegakkan hukum Allah. Bahkan itu adalah usulnya. Bahkan kita wajib mengetahui bahwa tidak akan tegak ya, Islam ini kalau tidak tegak apa? Tauhid. Ya. Ada pertanyaan akidah ini. Allahu mawjudun bi kulli makanin wa ghairu muhtajin ila syai'in. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Orang-orang yang mengingkari Allah itu istiwa di atas arsy, mereka mengatakan kalau Allah itu istiwa di atas arsy, berarti Allah itu memerlukan tempat. Hada khata'un fasid. Maka ini sebuah kesalahan yang nyata. Bahkan mungkin ini kesalahan ada dalam thalabatul ilmi. Nah, saya tanya, man minkum min thalabatul ilmi huna? Isma'na anallaha fawqal arsy. Apa artinya sumastawa ilal arsy? Apa artinya sumastawa ilal arsy? Para ulama mengatakan 4 makna. Irtafa'a wa ala wastaqara wa sa'ida. 4. Jadi tidak boleh diartikan anal aras tuqilluhu. Jadi antum jangan artikan Allah di atas aras itu seperti kita menyebutkan buku ini di atas buku ini, begini. Bimana hadal kitab tuqilu hadal kitab. Ini batil, ini bukan pendapat ahli sunnah. Yang dimaksud ala, tinggi, wastaqara, wartafa'a. Maka tidak berarti bahwa Allah SWT istiwa ala ars tuqiluhu kama ana ajlis huna, seperti saya begini. Maka tidak diartikan sumastawa alal ars bi anal ars tuqiluhu